Sampurasun Baraya Priangan semuanya. Alhamdulillah pada episode kali ini bisa kembali hadir potret di tengah-tengah ruangan Baraya Priangan semuanya. Jangan lupa sebelum kita lanjutkan Baraya Priangan, tekan tombol like, share, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya Baraya semuanya tidak ketinggalan dengan narasumber yang kita hadirkan. Potret mengurai cerita, membingkai asa. Hotum Hotimah. Ia dikenal sebagai seorang yang giat menyuarakan hak perempuan melalui berbagai aksi yang telah ia lakukan. Perempuan asli Tasikmalaya ini lahir pada 7 Februari 1974. Sejak kecil ia sudah tumbuh menjadi anak yang kritis akan beragam isu. Hal tersebut tak lain dipicu oleh lingkungan keluarga, salah satunya sosok sang ayah. Kegemaran sang ayah dalam hal membaca pun menjadi kunci ketertarikan Hotum terhadap dunia literasi. Selain melewati masa kecil dengan ragam aktivitas bermain dengan teman sebaya, ia juga sudah gemar berorganisasi sejak belia. Ia sekolah di SDN Nagarasari 3 Tasikmalaya, SMPN 4 Tasikmalaya, kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Salah satu organisasi yang ia geluti adalah Pramuka. Ia sudah mulai mengenalnya sejak duduk di bangku SMP, dan di SMA ia berhasil menjadi seorang Pradana Putri. Masih bersama Potret, mengurai cerita, membingkai asa. Episode kali ini ada seseorang yang sangat luar biasa. Beliau adalah perempuan, aktivis perempuan yang menyuarakan emansipasi perempuan, hak-hak perempuan di Tasikmalaya khususnya. Beliau adalah Ibu Hotum Hotimah. Ya. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Sehat Ibu? Neng Irma yang cantik. Alhamdulillah Ibu. Baik. Baraya Priangan seperti yang sudah disebutkan, beliau merupakan aktivis perempuan yang sangat luar biasa di Tasikmalaya, sekaligus juga penulis. Mungkin nanti kita akan bahas buku-buku beliau yang sudah diterbitkan. Tapi sebelumnya Ibu asli orang Tasikmalaya? Asli. Pituin Tasikmalaya. Lahir di Cigereng tepatnya. Di Cigereng. Kedua Iya. orang tuh memang orang Tasik. Dua daerah ya, ibu dari Garut, ayah dari Tasikmalaya. Oh itu. Iya. Yang satu berarti ada dari Garutnya sehingga Iya. Ibu pernah bersekolah di Garut. Betul. Begitu ya. Kita tanya dulu nih ya, dari kecil dulu deh. SD Nagarasari 3 di Tasikmalaya. Itu berdekatan dengan tempat tinggal tentu. Iya, dekat sekali. Seperti apa Bu Iya. masa-masa sekolah SD? Ya, masa-masa sekolah sih seperti anak perempuan lainnya pada umumnya. Kan tetapi barangkali yang menjadi beda itu ya kebetulan saya dari segi prestasi ya alhamdulillah lah di ranking 1, ranking 2 gitu ya pada zamannya begitu. Iya. Meskipun pada saat itu penuh dengan keterbatasan, misalkan keterbatasan sumber bacaan misalkan ya. Kalau misalkan pernah membaca bahwa sejarah pendidikan di tempo dulu sejak zaman saya 80-an, itu buku itu turun temurun, Neng. Jadi dari kakak saya bisa jadi dari kakak tertua saya gitu ya, dengan buku yang berjudul yang ceritanya tentang Ini Budi gitu ya. Nah gitu. Buku membaca sama pernah ya. Ini Budi, ini Ibu Budi gitu. Itu kelas 1-nya, terus sampai kelas 2, kelas 3 sampai jadi sampai selesai itu buku-buku itu terus digunakan juga oleh generasi berikutnya yang tidak jauh dari saya. Diwariskan gitu. Ya, diwariskan. Nah, iya betul. Dengan segala keterbatasan itu pada zaman dulu, tapi Ibu bisa berprestasi itu sangat luar biasa ya. Alhamdulillah ya. Karena kebetulan ada figur barangkali ya di sini, kebetulan ayah juga seorang guru agama gitu ya. Jadi beliau tuh kalau habis salat subuh tuh baca gitu. Kalau istilah itunya itu sedang apa Pak? Sedang mutolaah katanya begitu. Setidaknya kita melihat ya. Jadi role model itu di keluarga sangat penting. Nah, meskipun
belum seimbang pada saat itu. Nah, kalau sosok ibu kan kita tahulah gitu ya bahwa keberpihakan kepada perempuan untuk memberi kesempatan yang setara itu kan pada zaman saya pada waktu itu juga belum begitu membumi seperti sekarang gitu. Sehingga kan karena ibu saya itu generasi sekolah rakyat gitu ya. Nah, yang notabene warisan kolonialnya itu lebih dekat gitu ketimbang generasi saya ke bawah. Nah, jadi kegiatan atau aktivitas literasinya itu ya sangat terbatas gitu. Jadi setidaknya saya masih bisa melihat sosok ayah yang membaca setiap pagi gitu. Nah, seperti itu sambil ngopi, sambil baca buku, baca kitab gitu. Nah, itu yang menginspirasi sehingga sering bertanya, sedang apa Pak, itu apa maksudnya gitu, kayak gitu-gitu. Nah, sehingga kemudian di sekolah juga saya terbangun menjadi ya karakter awal barangkali ya yang lumayan kritis sehingga sering bertanya gitu, bahkan disebut bawel gitu ya karena kadang pertanyaan-pertanyaannya itu yang di luar ekspektasi orang tua saya untuk usia seperti saya misalkan. Sehingga teman sebangku itu pernah bilang, katanya kamu jangan ngomong politik masih kecil gitu. Karena saya pernah membaca bahwa misalkan pada saat itu misalkan walaupun bahan pangan murah gitu, tapi banyak ketidakadilan misalkan ya pada waktu itu gitu, seperti ada yang misalkan ada yang ditewak gitu ya, ada yang aktivis yang dipenjarakan, ada yang segala macam lah, banyak mendengar soal itu, soal keadilan, soal keadaan atau fenomena pada masyarakat kita pada saat itu, terlepas dari segala kebaikannya pada saat Orde Baru itu, ya menjadikan saya itu menjadi anak yang masih kecil sudah bisa bertanya tentang hal apa yang paling out of the box gitu pada saat itu dengan usia sekolah dasar. Ibu sudah pertanyakan kepada orang tua atau mungkin kepada guru? Masih ingat apa pertanyaan? Kalau kepada guru tidak sih ya, karena ya namanya sekolah kan kurikulumnya sudah jelas gitu ya. Tapi saya lebih mengeksplorasi diri untuk bertanya itu kepada ayah misalkan ya. Nah, seperti itu misalkan, Pak, kenapa sih ini misalkan Presiden Soekarno itu beda dengan Presiden Soeharto dalam mengelola bangsa ini gitu, misalkan seperti itu. Sudah tahu tuh dari SD gitu, ada perbedaan pengelolaan negara itu gitu. Nah, seperti itulah gitu ya. Saya pernah bertanya seperti itu, ketawa saja. Nah, ini lebihnya bapak saya itu walaupun saya bawel seperti itu selalu dijawab begitu ya, dengan menyesuaikan bagaimana usia pada saat itu, kemampuan saya untuk memberikan nalar gitu sesuai dengan usianya. Figur seorang ayah sangat luar biasa. Untuk keseharian di luar dari semua pertanyaan kritis ibu gitu, masih suka bermain dengan teman sebaya tentunya. Nah, itu saya itu alhamdulillah diberi kebebasan terbatas barangkali ya. Jadi ada masa-masa bermain yang luar biasa diberikan oleh orang tua itu gitu ya, karena jauh dengan masa sekarang ya, sudah di era digitalisasi. Dulu saya banyak teman, saya termasuk orang yang ekstrovert barangkali ya, saya terbuka menerima segala bentuk perbedaan dari teman misalkan gitu ya. Nah, dan ada yang satu hal yang saya merasa teringat, waktu saya dulu itu begini. Jadi kalau saya bermain gitu, entah kenapa teman-teman itu suka pada ikut gitu, pengen ikutan. Kalau ada misalkan permainan, sebuah permainan apa gitu, di situ juga ada permainan yang berbeda mau berbeda atau mau sejenis gitu. Tapi entah mengapa gitu, si teman-teman yang bermain itu lebih banyak kecenderungan tuh mengikuti kepada saya gitu, seperti mereka itu enjoy gitu ketika bermain dengan saya begitu. Nah, jadi kata kakak saya disebut Neng ya waktu itu, si Neng mah tukang diriung-riung cina gitu. Masa-masa SMP seperti apa Ibu? Udah mulai puber kan SMP tuh? Iya, alhamdulillah masih positif kegiatan saya tuh ikut di kegiatan pramuka. Jadi aktif, bahkan saya pernah mengikuti sampai tingkat jambore di tingkat kabupaten kota waktu itu. Cuma untuk mengikuti ke jambore nasional saya kalah di seleksi gitu pada saat itu. Nah, saya pernah mengikuti itu untuk aktivitas yang
Itu hampir setiap minggu tuh tidak ada waktu kosong, sehingga sehari-hari sekolah, pulang main dengan lingkungan sekampung kalau masih ada waktu, karena sekolah itu kan kalau SMP sudah siang, dibagi-bagi kelompok pagi, kelompok siang. Jadi kalau sudah dibagi begitu kan kita kalau siang waktunya pagi untuk mempersiapkan untuk belajar. Kalau waktunya pagi, siangnya tuh mau tidak mau untuk belajar, paling sorenya ada waktu. SMP tuh sudah mulai bisa, padat, ya betul. Jadi sudah mulai bisa memiliki konsep diri itu harus seperti apa. Nah, jadi saya salurkan ke aktivitas itu, kemudian juga yaitu untuk SMP sedikit-sedikit ikut juga di OSIS, tapi lebih fokusnya di pramuka pada waktu itu. Ini penghafal Dasar Dharma Pramuka tentunya pastinya ya. Kemudian melanjutkan SMA di SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Ini salah satu SMA favorit ya kan Bu? Betul, alhamdulillah. Jadi dari SMP kebetulan saya pada saat itu dapat ranking kedua di kelas itu. Alhamdulillah di waktu itu ada NEM ya, nilai evaluasi murni waktu itu. Jadi masuk gitu nilai saya itu ke, ya alhamdulillah masuk kepada grade SMA Negeri 1. Itu tuh kan mimpi yang wah luar biasa. Mimpinya gitu setiap ya. anak SMP kayaknya pengen sekolah di situ. Iya, pada waktu itu seperti itulah dianggapnya sekolah yang ya bisa lebih mengembangkan diri kita. Meskipun kalau sekarang kan mindset kita tuh harus sudah bergeser kepada bahwa tidak ada yang favorit itu. Semua harus diberikan kesempatan yang sama gitu. Kalau sekarang kan dengan mindset dengan zonasi ini ya, sistem zonasi yang diciptakan sekarang itu semuanya harus menjadi favorit gitu. Betul. Di SMA masih berkegiatan Masih di berkegiatan, luar ekstrakurikulernya? Iya, sampai saya itu sebagai Pradana Putri ya. Pradana Putri luar biasa. di angkatan ke-16. Ini sangat menarik sekali Baraya Priangan sekalian. Kita akan lanjutkan lagi sesaat lagi, tetap di Potret Mengurai Cerita Membingkai Asa. Hotum pun tumbuh menjadi seorang perempuan yang selalu haus akan pengalaman dan wawasan. Di masa perkuliahan, ia pergi merantau untuk mengemban pendidikan S1 di STAIM Garut. Tak hanya mempelajari pendidikan akademis, ia juga mondok di salah satu pesantren dan tetap aktif berorganisasi. Pada masa ini, ia banyak mengembangkan dan mengasah kemampuan diri dengan berfokus terhadap isu perempuan. Hal tersebut juga membawanya menjadi Ketua Umum Kohati HMI Cabang Garut dan terlibat di organisasi Forhati. Baginya, kaum perempuan harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa berperan dimanapun. Meski kesibukannya sebagai seorang aktivis perempuan tidak selalu berjalan mudah, namun sosok pasangan atau sang suami juga anak-anak selalu memberinya dukungan yang optimal. Hingga akhirnya pada tahun 2008 sampai 2018, ia berperan di ruang publik sebagai komisioner KPU Kota Tasikmalaya. Tak berhenti sampai di sana, geliat aktivitasnya merambah ke dunia penulisan. Ia bersama rekannya mendirikan komunitas literasi khusus untuk perempuan bernama Tulip, dengan tujuan memberikan kesempatan bagi kaum perempuan untuk menyuarakan gagasan. Kembali di Potret Mengurai Cerita Membingkai Asa. Ini seru banget nih ceritanya. Kita lanjutkan lagi Ibu. Dari SMA Negeri 1 Tasikmalaya, kemudian melanjutkan sekolah di pendidikan Islam di STAIM Garut. Iya. Kenapa ke Garut, Bu? Iya. Tadi ada latar belakang ya, Neng. Karena kebetulan keluarga saya itu Garut Tasik itu siga jalan kacai kalau istilahnya itu ya. Jadi karena memang di Garut juga ibu saya asli di sana, ada rumah juga di sana. Jadi memang sering sekali kita berkunjung ke sana. Dan sama seperti halnya Tasikmalaya, Garut juga merupakan kota pesantren ya banyak. Nah, di sini awalnya gitu ya. Meskipun saya berkeinginan untuk cita-cita yang lain gitu, tapi ayah itu berpikirnya begini.
kamu itu sudah dari sejak kecil sampai masa remaja itu sekolah di umum terus gitu. Ayah hanya punya kewajiban untuk membekali agama secara lebih ya lebih lah dari gitu ya, jadi sekadar tahu gitu, ada lebihnya. Kamu harus mondok gitu. Nah jadi sebagai anak yang di satu sisi banyak sekali impian yang ingin dicapai, tapi di sisi lain juga ingin patuh terhadap orang tua, maka saya milih untuk di sekolah yang berbasis agama gitu ya. Nah disitulah saya memilih kampus yang bisa saya sambil mondok gitu ya, untuk mencari ilmu agamanya gitu. Jadi di samping kuliah saya juga belajar agama lah di situ. Nah alhamdulillah, tapi tidak kemudian saya berputus asa gitu ya, kehilangan impian itu tidak. Itu sikap-sikap dasar misalkannya karakter yang sudah mulai sedikit-sedikit dibangun itu ya ternyata pada akhirnya menemukan juga jalannya gitu. Saya ternyata tergiur juga melihat para aktivis gitu ya. Nah ketemulah saya dengan organisasi mahasiswa ekstra kampus gitu. Nah di situ barangkali yang membuat saya itu justru menganggap bahwa ekstra kampus itu sebagai rumah kedua gitu ya setelah ya kampus pertama. Jadi saya lebih banyak di situ berinteraksi dengan teman-teman dengan cara berdiskusi gitu ya, sharing, tukar pikiran, membaca buku gitu ya. Kemudian mendiskusikannya, menseminarkannya begitu ya. Menjadi ketua umum Kohati HMI Cabang Garut. Kemudian menjadi ini 2009-2014 itu menjadi Sekum Majelis Daerah Forhati Tasikmalaya, berarti itu sudah berpindah ke Tasikmalaya. Dimulai di Garut, menemukan teman yang satu frekuensi atau organisasi yang satu frekuensi. Di situ sudah mulai itu menyuarakan kebebasan bersuara untuk perempuan atau dan lain-lain. Iya, karena memang Korps HMI Wati ini kan Kohati itu HMI yang perempuannya gitu. Nah di situ kenapa secara kelembagaan terpisah juga karena organisasi ini menganggap bahwa ada kepentingan-kepentingan, ada isu-isu yang harus dikemukakan kepada publik tentang perempuan. Jadi di sini isu-isunya bagaimana agar isu-isu atau kepentingan-kepentingan perempuan itu agar terakomodir, jadi harus diketahui secara konsepnya seperti apa, sejarahnya itu perkembangan gerakan keperempuanan itu seperti apa, banyak dibahas kan di situ. Nah jadi kelahirannya juga organisasi tersebut dilatar belakangi oleh pada saat kelahiran organisasi itu gitu ya. Ketika pada saat itu tahun 65 kalau tidak salah ini organisasinya namanya Gerwani, itu kan sudah membuat gerakan sedemikian rupa gitu ya, dengan melibatkan banyak perempuan gitu di situ, visinya jelas gitu ya seperti apa. Nah kita juga di sini organisasi ini juga dari sejarahnya itu menjawab itu, karena memang juga banyak di sini SDM perempuan yang pada waktu itu notabene katanya karena barangkali stereotip yang sudah difahami bahwa perempuan itu sebagai second class gitu ya, subordinat dari masyarakat laki-laki, jadinya walaupun berorganisasi perempuan itu ya tetap gitu saja, nyuguhan cai gitu ya, dia itu sebagai seolah pelengkap saja gitu ya, ketika padahal kan tidak seperti itu. Nah ketika diberi wadah, nah ternyata perempuan itu luar biasa gitu, bisa mengeluarkan apa yang sebetulnya ada di dalam pikirannya, pikiran-pikirannya, ide, konsep mereka itu bisa, hanya barangkali satu karena stereotip tadi ya, budaya patriarki sudah begitu menggejala gitu. Nah diberi ruangan juga mereka tuh belum cukup pede ketika dia itu berkompetisi saja secara langsung gitu ya, secara pure bersatu dengan laki-laki. Nah pada saat itu belum merasa belum waktunya gitu mereka itu, sehingga diwadahi. Sekarang kan tidak seperti itu ya, ada wadah atau tidak ada wadah, perempuan ini sudah luar biasa diberi kesempatannya dan tingkat kepercayaan dirinya juga sudah luar biasa sekarang. Itu berkat pejuang-pejuang aktivis-aktivis perempuan yang dari dulu seperti ibu yang contohkan gitu kepada masyarakat, bahwa perempuan itu tidak hanya label yang diberikan kepada dari masyarakat itu selalu perempuan mau sepintar apapun baliknya ke dapur. Nah itu. Istilah itu kan yang begitu menempel gitu. Pada saat itu perjuangannya begitu pasti sangat berat Ibu. Betul. Iya kan, sebagai seorang perempuan muda, kemudian yang masih berkuliah juga, menuntut ilmu di pesantren juga, pembagian waktu yang sangat luar biasa. Betul. Kesulitankah saat itu? Sangat gitu ya, kalau kita tidak bisa mengkomunikasikannya. Dan di sini pentingnya komunikasi, karena apa? Jangankan jangankan kita
siang hari beraktivitas di luar kampus itu, di organisasi itu kadang-kadang kita menggunakan waktunya di malam hari untuk rapat presidium misalkan ya, untuk pengambilan keputusan yang mendesak gitu ya, yang kondisi darurat segala macam gitu. Pada waktu biasanya kadang-kadang karena di siang atau sampai sorenya mereka pada kuliah, malam dilakukan. Nah, ketika kita keluar malam, apabila kita tidak bisa mengkomunikasikannya, mereka akan bertanya, bahkan penuh curiga gitu overthinking mereka terhadap kita. Ada apa anak gadis keluar malam-malam gitu? Padahal kan agenda kita jelas gitu. Nah, ini saya komunikasikan kepada orang tua, kepada keluarga, kepada guru gitu ya di asrama segala macam. Nah, ini yang barangkali kemampuan yang inilah yang harus dimiliki gitu ya. Keberanian, kemampuan, dan tentu saja kita harus berani memegang amanah, berani bertanggung jawab dengan apa yang sudah dipercayakan kepada kita. Itu barangkali kuncinya, sehingga tidak ada masalah gitu pada akhirnya. Seperti yang sudah disebutkan, itu kemudian di tahun 2009 sampai 2014 menjadi Sekum Majelis Daerah Forhati Tasikmalaya. Ini artinya berarti Ibu berpindah dari Garut ke Tasikmalaya karena sudah menyelesaikan kuliah. Betul. Bahkan saya pindah ke Tasikmalaya itu tahun 2006, sudah punya anak 4. Oh, ini ceritanya tiba-tiba sudah punya anak 4, berarti masih di Garut sudah berkeluarga. Iya. Oke, ini penasaran nih, menemukan tambatan hatinya di mana? Aktivis, pesantren, kuliah juga, waktunya ada kah? Iya. Atau banyak yang mendekati karena aktivis? Ya di organisasi itu ketemunya, jadi saling support gitu ya karena. Nah ini, jadi ada prinsip yang saya pegang bahwa pasangan hidup saya itu harus menjadi support system pertama. Gitu. Jadi harus yang tahu bahwa saya ini bukan milik saya pribadi, bukan milik orang-orang terdekat saya dalam keluarga, tapi saya juga ketika masuk ke ruang publik saya adalah milik mereka. Ketika saya sedang berorganisasi, saya adalah sedang bertanggung jawab, sedang menjadi milik mereka ketika kita sedang berproses di situ. Ini kalau supaya gapnya itu tidak terlalu jomblang. Nah, kalau hal itu tidak saya pikirkan sejak awal, sejak pemilihan pasangan hidup saya ke depan, nah ini ya walaupun tidak semuanya gitu, tapi biasanya ini bisa menjadi sesuatu yang bisa gagal dalam berkomunikasi gitu. Mencari pasangan yang satu frekuensi mungkin akan lebih mudah ya, seperti yang Ibu sampaikan bahwasannya ketika Ibu memilih seseorang mudah untuk menjelaskannya karena memang sudah satu frekuensi, sama-sama aktivis lah dibilangnya begitu. Tapi untuk menjelaskan kepada anak-anak seperti apa, Bu? Jadi alhamdulillah karena saya juga membesarkan anak-anak juga secara demokratis ya. Dan anak-anak itu kan peniru yang ulung gitu ya. Nah, jadi ketika saya punya bayi juga, saya memimpin rapat dalam suatu organisasi gitu. Karena waktu di Garut juga saya pernah aktif, cuma tidak tertulis di situ. Saya aktif di wanita Islam ketika di Garut itu, bahkan sampai tingkat provinsi pada waktu itu. Ketika saya memimpin rapat, anak saya itu saya simpan gitu, biasa aja melihat gitu ya. Sepanjang dia dalam kondisi aman ya tidak apa-apa sebetulnya, tidak menjadi hambatan. Kemudian bagaimana caranya agar semuanya bisa baik-baik saja, saya kerjasama dengan pasangan. Karena pasangan juga paham tentang sepak terjang dan tugas apa yang saya lakukan, ya mengantar gitu. Alhamdulillah beliau tuh sangat support gitu ya. Pernah saya dalam suatu lembaga swadaya masyarakat aktif membina 78 pekerja seks komersil pada waktu itu, dan saya bekerja sama dengan dinas sosial pada saat itu di Garut dengan kepolisian untuk melakukan tipiring ya, tindakan pidana ringan pada waktu itu, merazia gitu ya semuanya. Itu jam 1 malam loh, jam 1 malam saya sedang punya bayi pada waktu itu. Saya komunikasi dengan pasangan, ini bagaimana saya harus memberi penyuluhan pada malam ini bertempat di Polres pada saat itu. Oh iya, diantar gitu, bayinya dipegang gitu. Nah, jadi ya berbagai pelatihan juga. Saya pernah menjadi pendamping di program P2MPD Bappenas. Saya juga mengikuti pelatihan di Ciloto 2 minggu pada waktu itu. Saya membawa bayi yang baru 20 hari luar biasa, dengan tidak meninggalkan kewajiban saya untuk memberi ASI.
Ya, pada saat itu alhamdulillah ada yang mengantar karena suami harus ke tempat kerja, jadi diantar oleh ya seorang, ya kalau katakanlah pengasuh lah gitu. Dengan tetap mengatur ritme waktu, bagaimana saya ke kelas, bagaimana saya menyusui gitu. Alhamdulillah pada waktu itu di Bappenas sudah ada semacam kesadaran memberi laktasi gitu ya, kesadaran laktasi pada saat itu. Nah jadi tadi kembali kepada pertanyaannya bagaimana cara menyeimbangkan kita dengan pemilihan pasangan yang sudah satu frekuensi, ya dengan komunikasi, alhamdulillah. Dan saya tidak terlalu sulit karena memang paham betul gitu siapa saya gitu. Betul. Anak-anak pun tidak pernah ada protes keberatan dengan semua kesibukan ibu Ya, sampai saat ini. ada saja sih karena 4 anak itu kan beda. Itu ada yang pernah protes, aduh mama kok banyak di luar gitu. Nah ini juga sebagai pecutan untuk saya untuk kembali bagaimana melakukan evaluasi tentang manajemen waktu barangkali gitu ya. Sehingga pada waktu masa jadi komisioner juga, karena kan penetapan itu atau rapat pleno itu kadang-kadang dilakukan tengah malam gitu. Iya. Jadi gambaran ketika saya aktif waktu itu ya tidak terlalu kaget ketika saya sudah ada di jabatan publik seperti itu. Oh iya, anak-anak saya bawa dan saya harus mandiri gitu. Saya nyetir sendiri, bawa anak malam-malam gitu. Saya amankan sehingga kursi yang 2 itu disatukan, anak saya tidurkan di simbutan gitu. Dan pulang itu kadang-kadang sampai jam 4 gitu ya. Nah, ini yang abnormalnya barangkali ya. Karena rapatnya selesai pada waktu itu, anak saya bangun ayo kita pulang, bawa gitu, udah biasa gitu. Kemudian mereka juga tidak komplain, tidak nangis atau apa, paham betul, udah selesai mah, udah, ayo kita pulang. Nyetir sendiri balik ke rumah, alhamdulillah gitu. Kemudian untuk kegiatan menulis, memang sudah diawali sejak SMA kah atau memang baru-baru ini kegiatan menulisnya? Nah justru ini baru-baru ini. Saya sebetulnya suka mengarang. Kalau pada waktu itu kan suka dalam bahasa Indonesia tuh pelajarannya ada pelajaran mengarang. Betul. Gitu. Cuman saya bingung gitu, kemana dan harus bagaimana cara menyalurkan kesenangan saya ini gitu kan pada waktu itu. Nah justru saya merasa terbangunnya ini karena ada teman-teman, lingkungan yang baik, teman-teman yang baik. Nah saya diajak oleh komunitas literasi justru ketika sudah setua ini, tapilah saya pikir tidak ada kata terlambat ya. Betul. Nah seperti itu. Nah pada awalnya saya diajak menulis juga oleh owner ini ya, Pak Muhajir juga ikut sebagai penulisnya. Iya. Di salah satu buku yang pertamanya yaitu Kota Tasik ya dalam ragam perspektif, 30 penulis itu diantaranya perempuannya saya gitu. Nah dari 30 perempuan itu 2 perempuan ya diantaranya saya itu komunikasikan dengan teman, loh kenapa hanya 2 perempuan kata saya. Perempuan kan banyak gitu. Nah ya karena barangkali belum masuk kepada radarnya para penulis, para komunitas penulis itu gitu. Saya diingat juga karena barangkali karena saya pernah menjadi pejabat publik gitu sehingga diketahui gitu. Bukan karena kemampuan saya sendiri tidak berani mengakui bahwa saya seorang penulis itu, belum lah, masih baru belajar. Tapi tadi tidak ada kata terlambat. Nah dari situ saya punya pikiran semalaman itu selesai saya launching buku, nggak bisa tidur. Apa yang saya pikirkan? Yang saya pikirkan adalah kenapa hanya saya yang punya kesempatan untuk ini? Perempuan-perempuan di luar sana bukankah banyak gitu? Yang memiliki bakat literasi, ide, gagasan tentang Kota Tasik ini khususnya gitu. Karena kan judulnya juga dari perempuan Tasikmalaya untuk perempuan Indonesia gitu. Nah kemudian buku yang pertamanya tadi adalah Tasik dalam ragam perspektif. Nah, alangkah lebih baiknya jika itu juga digali dari pemikiran, ide, gagasan dari kaum perempuan gitu. Itu jadi pemikiran saya. Saya sampaikan pemikiran saya ini, ide saya ini kepada teman yang pada waktu itu menjadi inisiator dari peluncuran buku. Oh iya bagus katanya, gaskeun Botum. Nah, oleh sebab itu serasa ada angin segar, saya kontak orang-orang yang saya kenal, nulis yuk gitu. Kita bentuk yuk komunitas gitu. Sederhana aja, jangan kita terjebak dengan kelembagaan tapi karyanya nggak ada gitu. Yuk kita berkarya, nantilah pelembagaan bisa sambil berjalan gitu. Oke, alhamdulillah Botum. Alhamdulillah Neng. Kirain akan mendapat banyak kesulitan ketika mengajak kaum perempuan itu, ternyata tidak.
animonya sangat luar biasa, bahkan nyaris kewalahan. Jadi ada 46 penulis pada saat itu yang mengirimkan tulisan dengan berbagai macam tema gitu ya, dari perspektif kaum perempuan. Saya sendiri melongo melihat itu tulisan-tulisannya, Masya Allah, ini ternyata tema-temanya itu yang di luar ekspektasi saya. Ada perempuan dari perspektif bahasa gitu ya, cantik itu seperti apa sih sebetulnya gitu ya. Ada dari perspektif politik, sosial, ekonomi, dengan latar belakang profesi mereka itu. Ada dari pimpinan perguruan tinggi, ada dari ibu rumah tangga juga ada. Kita tidak menafikan kemampuan mereka, karena kemampuan menulis itu tidak satu-satunya orang yang secara akademis dia itu bertitel apa, tidak. Talenta itu bisa dimiliki oleh siapapun, termasuk oleh ibu rumah tangga. Itu banyak coba buku-buku bestseller itu hanya ditulis oleh seorang ibu rumah tangga kan. Nah, seperti itu, bahkan ada yang jadi film segala macam. Maka semua segmen saya ajak pada waktu itu. Ada dari advokat, ada dari dari keluarga dokter misalkan, karena mereka akan menerangkan tentang aspek kesehatannya segala macam. Jadi dari perwakilan pesantren gitu ya, banyak sekali. Bahkan 13 dokter menulis di buku yang ini, yang pertama itu. Alhamdulillah, berbagai perguruan tinggi ada. Nah, ini menjadi suatu kebahagiaan. Oh, alhamdulillah, ternyata mereka itu apabila diajak, apabila diakomodir, disediakan ruang, itu tidak kalah ide-ide dan gagasannya tentang kota Tasik, tentang pembangunan, tentang kesetaraan gender, tentang banyak hal gitu ya. Kalau ibu mengatakan bahwa ketika perempuan diberikan ruang, mereka ternyata banyak yang memiliki potensi. Apakah memang ibu melihatnya sekarang perempuan masih harus diberikan ruang? Tidakkah mereka memiliki inisiatif sendiri gitu loh, untuk menunjukkan saya memiliki ini, saya punya ini, saya bisa ini? Ya. Sebetulnya kalau secara data, apabila dibandingkan dengan dari tahun ke tahun gitu ya, itu sekarang peningkatannya sangat signifikan sebetulnya. Misalkan katakanlah yang jadi wakil rakyat kita ya di parlemen misalkan, sekarang tuh sudah 20%. Meskipun dari target afirmasi itu 30% ya, kuota 30% keterwakilan perempuan. Sekarang itu sudah 20% dari sebelumnya 16,7% kalau nggak salah. Nah, kemudian ini kan artinya memang sudah ada peningkatan gitu ya. Meskipun belum sampai kepada target, tapi minimalnya ini merupakan deskripsi bagi kita bahwa memang ruang yang diberikan selama ini gitu, itu direspon baik oleh kaum perempuan. Coba berapa kepala daerah sekarang yang dipimpin oleh kaum perempuan di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, itu juga sudah banyak, dan banyak yang berprestasi juga gitu ya. Meskipun di sisi lain juga ada misalkan yang bermasalah gitu ya, karena tidak ada yang sempurna ya. Betul. Nah, itu seperti itu. Jadi artinya bahwa secara angka itu sudah signifikan meningkatnya. Tetapi apakah angka yang tinggi ini linier gitu ya, berkorelasi tidak dengan ditingkatkannya juga isu-isu tentang kepentingan perempuan? Nah, ini yang jadi catatannya gitu. Kita tahan dulu. Isu-isu tentang kepentingan perempuan kita akan bahas sesaat lagi, tetap di Potret, mengurai cerita, membingkai asa. Tidak hanya mampu berperan di ruang publik, ia juga menggali potensi lain dalam dirinya, yaitu dalam dunia usaha. Berangkat dari nilai manfaat yang ingin ia bagikan, ia memilih untuk memberdayakan petani madu dan mengemasnya menjadi produk berdaya jual dan bermanfaat bagi kesehatan. Saat ini, Tulip sudah menerbitkan 2 buku yang berjudul Gagasan dan Kiprah Kartini Tasikmalaya. Dan buku kedua berjudul Dari Perempuan Tasikmalaya untuk Perempuan Indonesia. Buku tersebut merupakan gabungan dari berbagai sudut pandang perempuan terhadap beragam isu, baik sosial, politik, maupun budaya. Tentu tanpa membatasi identitas perempuan untuk bisa berkontribusi. Ia juga mengajak kaum perempuan untuk menunjukkan berbagai kompetisi yang dimiliki, dan menunjukkan bahwa kaum perempuan juga mampu mewujudkan setiap mimpinya. Kembali di Potret, mengurai cerita, membingkai asa. Ini seru banget Ibu. Kita lanjutkan. Sebenarnya isu-isu perempuan apa yang sebenarnya ingin disampaikan atau ingin diangkat, atau yang belum
tersampaikan. Ya. Jadi kalau secara kebijakan nasional itu sudah banyak sebetulnya ya. Dari mulai adanya undang-undang tentang pengaruh utamaan gender misalkan ya, disusul dengan perpresnya. Kemudian adanya satker ataupun dinas ya, ataupun pemerintahan yang concern dengan kepentingan perempuan. Seperti ada P2 TP2A ya, ada pemberdayaan perempuannya di situ, ada tentang keluarga berencananya. Itu adalah isu-isu penting, dinas-dinas penting gitu ya, yang core bisnisnya itu adalah di isu-isu perempuan. Hanya barangkali untuk tingkat implementasinya ini yang harus lebih kita kontrol sebagai civil society. Nah, kita ini berkewajiban untuk satu menjadi agen perubahan tentu saja, yang kedua untuk kontrol sosial, sebagai kontrol bagaimana good governance itu terutama yang mengusung soal isu-isu perempuan ini berjalan secara efektif begitu ya, sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, ini apabila kebijakan-kebijakan itu sudah implementatif, tentu saja ada indikator-indikator yang nampak gitu, yang bisa dirasakan publik gitu ya. Jangan jauh-jauh kita berbicara lokal kota Tasik misalkan. Yang sederhana saja misalkan tentang kepentingan reproduksi perempuan misalkan ya, dengan adanya fungsi reproduksi perempuan itu diantaranya ada kewajiban untuk memberikan ASI misalkan. Nah, implementasi dari kebijakan yang perempuan sentris bukan berarti kita sedang mendikotomikan, tidak. Karena mau tidak mau itu kepentingan yang hanya akan diketahui lebih detail oleh perempuan gitu ya. Nah, coba lihat, bandingkan bagaimana rasionya. Tempat untuk menyusui misalkan, ruang-ruang laktasi di ruang-ruang publik. Apakah Anda melihat di tiap-tiap ruang publik itu disediakan dan itu bisa diakses gitu ya. Nah, inilah gitu yang menjadikan bahwa harus ada kontrol dari kita civil society agar kebijakan-kebijakan yang sudah begitu ideal dibuat gitu ya, dari mulai pusat sampai daerah dalam bentuk undang-undang dan sampai ke perda segala macam, itu bisa dirasakan oleh masyarakat gitu ya. Atau misalkan di parlemen kita nih di kota Tasik, perempuan itu berapa sih wakilnya? Justru mengalami penurunan dari mulai tahun pemilu periode sebelumnya itu ada 5 orang, sekarang malah 3 orang. Nah, ini kan perlu kita dorong gitu ya. Ini harusnya kan dari pusatnya saja meningkat gitu ya. Nah, itu logikanya kan kalau wakil kita semakin banyak di sana, harusnya makin banyak yang disuarakan. Idealnya kan harus akan lebih banyak menampung kan aspirasi kaum perempuan ini gitu ya. Apakah pemikirannya itu bisa datang dari laki-laki? Nggak apa-apa. Bisa datang dari perempuan, tetapi tentang isu-isu keperempuanan, kepentingan perempuan. Ketika ada wakilnya, ya setidaknya lah perempuan itu akan lebih mengetahui secara detail tentang kepentingannya itu apa gitu. Nah, ini yang saya maksud bahwa kontrol seperti ini yang harus selalu kita sampaikan gitu di ruang-ruang publik seperti ini. Wanita Tasikmalaya, menurut Ibu sekarang seperti apa? Nah, untuk konteks Tasikmalaya, terus terang banyak sebetulnya ya. Hanya barangkali perlu pemetaan barangkali. Ya, jadi perlu pemetaan, pembagian tugas barangkali, ada yang sudah ada yang di legislatif, sudah ada yang di eksekutif itu luar biasa pejabat-pejabat perempuan. Dinas pendidikan sekarang kadisnya ibu-ibu ya, dinas pemberdayaan perempuan juga ibu-ibu. Nah, diantaranya. Kemudian juga para aktivis perempuan banyak, organisasi keperempuanan juga banyak. Nah, kekuatan yang besar ini, ini bagaimana cara mengelolanya barangkali. Jadi harus ada semacam sinergi barangkali ya, berkolaborasi. Kenapa saya awali dengan menulis ini? Kalau buku ciptaan siapa ya itu banyak, karangan siapa itu banyak. Tapi buku berbentuk kolaboratif ini bisa dihitung kan, antologi memang banyak gitu. Nah, di sini ini bukan saja kita kepentingannya hanya untuk menuangkan ide, gagasan, pemikiran, tapi ada nilai yang lebih dari itu ketika kita berkolaborasi secara inklusif, menerima mereka calon penulis yang berlatar belakang sangat berbeda,
sangat variatif, sangat beragam. Di situ juga kita bisa belajar bahwa di dalamnya kita itu ada komunikasi, ada sinergi, ada kolaborasi gitu ya. Saling menerima kelebihan dan kekurangan dari masing-masing mereka. Budaya mereka seperti apa gitu ya. Nah, seperti itu. Budaya di dalam keluarganya, budaya di dalam organisasinya gitu. Nah, sehingga kita akan lebih, bukan saja literasi itu sebagai pintu masuk untuk bisa membaca dan menulis saja, seperti pemahaman jadulnya kan begitu, kemampuan untuk membaca dan menulis. Tapi ada yang lebih penting dari itu, bagaimana kita berkebudayaan yang baik. Dan berkebudayaan itu diantaranya adalah dengan membuka diri, mau menerima berbagai pendapat, ide, pikiran, ya, karya, karsa orang lain gitu ya. Nah, untuk kemudian kita serap gitu, kita jadikan menjadi bahan pembentukan karakter kita, sehingga karakter kita itu menjadi sosok yang lebih peka terhadap perubahan sosial apapun. Jadi tidak kagetan gitu ya. Itu atau baperan istilahnya. Baperan ya, istilahnya. Perempuan dikenal sebagai makhluk yang paling baperan gitu kan. Ini kesiapan perempuan-perempuan Tasikmalaya yang mungkin harus kita perbaiki dan mungkin ditingkatkan lagi. Kemudian ini Ibu, ini sangat luar biasa. Ibu menjadi pejabat publik sebagai komisioner KPU Kota Tasikmalaya 2 periode. Apa yang kemudian membawa Ibu ke sana? Dari aktivis perempuan tiba-tiba menjadi pejabat publik itu jalannya dari mana, Bu? Iya, tentu saja karena regulasi ya. Karena regulasi di situ antara lain mengharuskan adanya keterwakilan perempuan. Nah, jadi dari periode yang sebelumnya dari 5 orang komisioner itu tidak ada perempuannya. Nah, Kota Tasik khususnya. Gitu. Nah, maka saya memberanikan diri, wah saya harus daftar nih. Gitu selalu saja kalau itu inisiatif sendiri berarti kan? Jadi, aduh ini saya harus daftar gitu ya. Maka saya mendaftarkan diri gitu ya. Biasalah gitu, ada seleksi tulis, kemudian psikotes segala macam, dan itu tidak mudah. Seleksinya juga tidak mudah. Karena di situ kompetensi yang harus kita miliki adalah antara lain pemahaman regulasi tentu saja, wawasan, kemudian komunikasi itu. Jadi komunikasi politik itu juga penting di dalam untuk menjadi seorang komisioner itu, karena kita kelak ketika menjadi seorang komisioner itu akan berhadapan dengan berbagai macam ragam manusia. Betul. Dengan berbagai segmen ya, ada pejabat, ada masyarakat, ada kelompok pemilih, ada calon kan, peserta pemilu, ada partai politik, ada media, segala macam kan. Nah, situ. Ini bagaimana kita hadir bisa. Jadi bisa masuk ke semua ranah ini gitu, bisa berkomunikasi dengan ini pemilih, bagaimana agar tingkat partisipasi itu tinggi gitu ya. Nah, tentu saja kita harus menjadi sosok yang bisa menyampaikannya. Ulah nu teu tiasa pidato-pidato acan gitu ya kan, seperti itu. Nah, itu diantaranya bagaimana kita bisa berkomunikasi, speak up gitu di depan orang-orang. Nah, kemudian juga bagaimana dengan para peserta pemilu, ini potensi konflik ini biasanya kan yang bersaing nih, berkontestasi. Nah, kita hadir karena kita sebagai sosok yang harus independen. Berdiri itu benar-benar hanya pada patokan regulasi, pada aturan, on the track gitu. Ini teman, aduh kumaha ini ya, beda partai, beda pilihan kan. Di situ kita harus hadir menyejukkan, kita harus hadir dengan memberikan regulasi gitu ya. Wasit lah kumaha ya, dengan tidak berpihak kepada salah satu. Dengan tidak berpihak gitu ya. Itu dalam bentuk apapun. Bukan saja pada kebijakan gitu ya, tetapi dalam gestur juga. Gestur kita juga harus pandai dimainkan, bagaimana pemilihan kata, diksi juga kepada mereka. Jangan ada yang menyinggung pihak salah satu gitu ya, segala macam. Ini bukan persoalan mudah. Dan ini semua, begitu juga dengan media misalkan ya, bagaimana kita mengakomodir. Ini mitra kita gitu ya, media itu mitra kita yang akan membantu program-program kita. Mindset kita itu selalu positif kepada semua pun. Nah, sehingga disitulah tidak mudah untuk bisa maju ke sana, dan semua itu tidak akan didapatkan secara instan. Jadi kalau misalkan ada yang kemudian jadi tiba-tiba tanpa ada maaf misalkan pengalaman sebelumnya gitu ya, atau kompetensi yang dasar-dasarnya itu, pasti akan merasa sulit. Tapi karena proses itu sudah saya alami sejak kecil, sudah dibentuk begitu, alhamdulillah pada akhirnya selama 2 periode itu saya selesai dengan selamat gitu. Karena banyak yang tidak selamat juga kan. Bagus ya segala macam dari A sampai Z, kalau dalam ujung-ujungnya misalkan
amit-amit ya, misalkan berrompi oren kan itu banyak ya. Sempatkah Ibu ada yang menawari ABCDEFGH dalam tanda kutip gitu? Adalah. Ada. Ditolak Bu? Oh, alhamdulillah, alhamdulillah saya masih bisa menjaga, dan tentu saja ini juga karena tim yang solid juga ya, kita selalu saling mengingatkan gitu bahwa awas jangan terjebak oleh hal yang sebentar gitu sementara kita akhirnya celaka gitu. Alhamdulillah, jadi sekali lagi saya berujung di selamat juga sudah alhamdulillah, karena memang kepuasan tersendiri, bukan materi ya patokannya, bukan dari KPU dapat apa, enggak lah, saya mah biasa aja, dari juga kembali ke menjadi masyarakat biasa yang ingin berusaha memberikan manfaat itu sebanyak-banyaknya. Oke. Ini menjadi pengusaha juga sekarang, memiliki rumah madu Tasikmalaya sejak 2018 sampai dengan sekarang. Iya. Itu rumah madu itu apa Bu? Rumah madu itu ya saya produksi mengemas madu gitu. Saya bekerja dengan para petani untuk saya juga ini mindset saya tuh saya harus berusaha itu untuk yang bisa membawa manfaat gitu ya. Oke. Madu ini kan sangat bermanfaat gitu. Bagaimana agar tingkat kesehatan gitu di samping bisnisnya gitu karena itu agar masyarakat bisa mengkonsumsi ini gitu ya, kemudian bisa tubuhnya sehat. Kalau dengan tubuh yang sehat bisa banyak berkarya kan gitu. Nah, alhamdulillah sejak saya berhenti, saya tidak mau diam, saya harus aktivitas. Bagaimana nih? Nah, saya merintis usaha, alhamdulillah sampai sekarang, dan alhamdulillah sudah berizin, sudah bisa dipercayakan juga kepada orang. Jadi pada awal-awalnya saya tuh selama awal-awal tahun itu saya sendiri bergelut dari mulai misalkan pergi ke hutan misalkan ya mencari bahan, sampai kepada pengemasan, sampai pemasaran. Nah, sendiri gitu segala macam. Nah, sekarang enggak. Sudah mulai bisa dipercayakan kepada orang. Iya. Sehingga mimpi-mimpi yang tadi saya harus beraktivitas lagi gitu ya. Jadi zigzag kan gitu. Istirahat, maju lagi, nggak boleh ada yang berhenti gitu ya. Kita berkarya itu dalam bidang apapun harus selalu dalam mindset saya itu bagaimana saya agar ilmu yang saya dapatkan, kompetensi yang meskipun terbatas tapi bisa memberi manfaat gitu. Nah, sekarang saya bergabung dengan teman-teman di literasi, alhamdulillah banyak sekali ilmu yang saya dapatkan gitu ya. Kemudian pergaulan yang luar biasa gitu. Kemudian support gitu ya, support sistem yang luar biasa, sehingga sampai sekarang ini saya masih berdiri, dan doa-doa dari mereka, dari neng-neng semua juga di sini, saya dalam keadaan sehat, masih bisa berkarya, masih bisa memberikan sumbangsih pemikiran gitu. Dari tahun 2021 sampai dengan sekarang menjadi Direktur Teras untuk Literasi Perempuan Tulip Tasikmalaya. Nah, ini mungkin Mbak Raya Priangan yang ada di rumah perempuan-perempuan Tasikmalaya khususnya, atau mungkin di luar Tasikmalaya yang menonton, ini kalau misalkan punya ide gagasan yang ingin ditulis atau dituangkan harus kemana nih Bu? Iya, jadi silahkan datang saja ke nanti ada alamatnya ya, ke Tulip gitu ya, ada di IG-nya juga, ada di Facebook-nya Tulip Tasik. Nah, ini teras untuk literasi perempuan, ini untuk Tasikmalaya, dan sekarang ini sedang merintis, alhamdulillah Garut sedang berproses. Jadi ada teman daerah lain juga yang ingin jadi menginspirasi barangkali. Alhamdulillah. Sekarang itu Agustus tuh akan luncur buku yang ketiga. Ini buku yang pertama, ini masih ready stock, silahkan. Ini itu bisa dibeli di toko buku. Ini masih terbatas, ditulis saja dulu. Ini juga ada yang pertama dari Perempuan Tasikmalaya untuk Perempuan Indonesia. Nah, ini gagasan dan kiprah Kartini Tasikmalaya. Ini banyak menceritakan tentang teori, konsep, kemudian pengalaman, karena menulis itu kan review ya, dari pemikiran, dari perasaan, dari pengalaman juga, apa yang dia lihat, apa yang dia baca, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami. Nah, itu bisa tertulis di sini gitu. Nah, ini berbagai macam latar belakang penulis, ini tentu saja akan sangat bervariasi juga. Ilmu kita hasanahnya lebih banyak gitu. Dan ketiga, insya Allah di bulan Agustus kita sedang berproses untuk
untuk meluncurkan buku berjudul Perempuan di Ruang Kemerdekaan. Tunggu aja ya, insya Allah. Mbak Repi kan tunggu luncurannya atau di launchingnya. Iya, dengan buku-buku yang lain untuk segmentasi yang lain. Ada Gumelis. Gumelis itu untuk guru-guru menulis juga sama akan meluncurkan buku di Agustus ini. Kemudian juga dari Gerlip, Gerakan Literasi Pelajar juga. Kemudian Formalista, Forum Menulis Mahasiswa, Forum Mahasiswa Penulis Tasikmalaya juga sama akan meluncurkan buku. Jadi kita berkolaborasi dengan berbagai segmen para pegiat literasi bersama-sama. Di kemerdekaan itu ada, insya Allah ada gebiarnya lah, mudah-mudahan. Dan lebih jauh dari itu, kita sedang memikirkan bagaimana agar buku-buku yang secara manual ini kita harus segera beradaptasi. Karena kan di depan kita itu ada generasi milenial, generasi Gen Z itu ya. Mereka tuh sudah kita ini ya secara tingkat kemampuan membaca itu rendah ya. Dunia literasi ini masih mengkhawatirkan untuk Indonesia. Terakhir data itu dari 79 negara kita ranking 74 ya, apa 72. Itu kan masih di bawah gitu ya. Kemudian tingkat kemampuan membaca anak untuk dunia itu 25 buku per tahun, untuk Eropa maaf, untuk Jepang 17 buku per tahun, untuk Singapura 15 buku per tahun, untuk Indonesia 0 buku per tahun. Rata-rata. Bukan berarti tidak ada, tetapi hasil penelitiannya itu UNESCO kalau nggak salah, dari 1000 yang membaca buku hanya 1 orang yang ada minat baca di Indonesia. Ini tahun 2016. Nah sekarang barangkali sudah menjadi tugas kita semua untuk menyimpan sejarah itu, kemudian kita ubah gitu ya, kita berubah gitu, kita bermetamorfosis. Nah, untuk menjadikan literasi ini sebagai kebutuhan yang sangat mendasar. Karena pernah saya membaca di satu negara itu semacam perdanya itu ya, atau ininya atau apa gitu ya, regulasinya itu sudah mengharuskan anak itu ada kegiatan membaca 1 buku 1 minggu gitu, seperti itu. Nah, tidak menutup kemungkinan kan kalau misalkan ada intervensi misalkan dari dari stakeholders ya, dari pengambil kebijakan untuk juga bisa dilakukan gitu. Nah, tapi juga kita harus beradaptasi. Bagaimana caranya? Mereka itu sudah tadi yang milenial dan Gen Z itu kan Gen Z itu sudah digitalisasi. Iya, betul. Harus ada e-booknya barangkali ke depan itu. Insya Allah. Jadi mereka tuh tidak harus menenteng banyak berat gitu ya. Tapi tinggal dunia dalam genggaman sekarang itu kan HP buka, oh ini yang buku-buku Tasik tuh ada apa saja. Pilihannya ini sedang kita pikirkan bersama. Ya tentu saja tidak bisa bekerja sendiri, tapi kita harus juga berkolaborasi dengan banyak pihak, dengan para pemangku kepentingan gitu ya. Nah, untuk tujuan yang goalnya itu yang lebih baik, lebih bisa terasa oleh masyarakat. Iya. Ini sebenarnya masih banyak yang ingin ditanyakan, ingin dibicarakan, tapi tentunya kita terbatas dengan waktu. Baik Ibu, silakan berikan closing statement untuk para wanita khususnya nih Tasikmalaya ataupun mungkin semua penonton Priangan semuanya. Silakan Ibu. Iya. Wahai perempuan Tasikmalaya khususnya, sekarang itu regulasi sudah banyak terbuka, memberikan kesetaraan kepada kita untuk bisa berkarya, untuk bisa memberikan sumbangsih bagi bangsa ini. Oleh sebab itu, jangan ragu, marilah kita tunjukkan kemampuan kita, tunjukkan kompetensi kita, tunjukkan mimpi-mimpi kita kepada masyarakat, dan jadilah perempuan yang lebih banyak memberikan manfaat kepada sesamanya. Sebab sebaik-baik manusia adalah manusia yang lebih banyak manfaatnya bagi sesamanya. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu sudah berkenan hadir di Potret, memberikan warna baru di Potret dan juga memberikan inspirasi untuk wanita-wanita Tasikmalaya khususnya Indonesia pada umumnya. Semoga ini memberikan manfaat tentunya Baraya Priangan semuanya. Amin. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, di share dan juga di subscribe, dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Potret mengurai cerita, membingkai asa.